Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendidik yang sama berbahagia. Selanjutnya saya akan membahas terkait dengan bagaimana cara membuat soal di Google Classroom. Oke, pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan penugasan ya, dalam bentuk tugas seperti misalnya pembuatan makalah, pembuatan video, atau mengisi LKS. Nah, pada sesi kali ini kita akan mencoba membuat kuis atau soal. Misalnya kita akan membuat ulangan harian, sehingga kemudian kita akan membuat soal di classroom kita. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah kita masuk di bagian tugas kelas ini, ya. Kemudian klik buat seperti biasa. Kemudian klik tugas kuis. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, silakan ditulis judulnya terkait dengan ulangan yang akan kita buat atau soal yang akan kita buat. Ya, contoh misalnya untuk ulangan harian. Oke. Berarti misalnya ya, ulangan UH pertama, pakai saja UH1 ya. KD 3.1. Instalasi sistem instalasi sistem operasi jaringan. Nah, kemudian diberikan petunjuk, jawablah soal berikut secara mandiri. Nah, Bapak Ibu perhatikan, pada saat kita membuat seperti ini, membuat soal, itu langsung otomatis dibuatkan satu file dari Google Formulir yang tinggal kemudian kita isi dalam pembuatan soal kita. Jadi tinggal ini diklik, kemudian nanti akan terbuka formulir. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita aktifkan agar nanti siswa pada saat setelah selesai mengikuti ujian atau menjawab soal-soal yang kita berikan, itu nanti di bagian penilaian itu bisa kita langsung mengimpor nilai mereka, sehingga guru itu tidak repot lagi menginput satu-satu nilai siswa. Jadi secara otomatis nilai yang didapatkan siswa itu masuk dalam penilaian kita dengan cara mengimpor nilai. Jadi ini kita aktifkan. Kecuali kalau kita tidak aktifkan, maka nanti kita akan menginput satu-satu nilai siswa di bagian penilaian. Oke. Saya lanjut Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk pembuatan soal bisa langsung menggunakan Google Formulir yang disiapkan pada saat kita klik tugas kuis tadi, yang seperti ini muncul. Bisa juga kita menggunakan soal yang sudah sebelumnya kita buat, ya, dengan menggunakan Google Formulir. Tinggal nanti kita tambahkan di bagian klik ini, tambahkan, kemudian pilih Google Drive. Nanti diarahkan di mana soal yang telah kita buat, atau bisa juga tinggal kita copy paste linknya di bagian link ini. Oke. Nah, selanjutnya kita langsung saja dulu. Nanti di sesi yang lain akan kami berikan panduan bagaimana cara membuat soal langsung di Google Formulir tanpa lewat Google Classroom ini. Tetapi nanti setelah jadi soalnya, itu kemudian kita manfaatkan di Google Classroom. Ya, Bapak Ibu lanjut klik blank quiz ini. Kemudian nanti akan terbuka Google Formulir seperti biasa. Oke. Perbedaannya dengan Google Formulir biasa adalah
Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkonfigurasi di bagian pengaturan atau setelan ini di bagian kuis. Ya, ini otomatis aktif. Jadikan ini sebagai kuis. Jadi formulir ini aktif sebagai kuis pada saat kita membuatnya di Google Formulir, di Classroom. Ya, kalau langsung kita membuat di Google Formulir, itu masih mesti harus kita aktifkan dulu di bagian kuis ini. Jadikan ini sebagai kuis, ini diaktifkan. Baru kemudian Google Formulir kita itu berfungsi sebagai kuis atau siap digunakan untuk pembuatan soal. Oke, saya batalkan dulu. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita berikan nama filenya UH1 KD 31 instalasi sistem operasi jaringan. Oke. Instalasi ya. Soal KD 3.1 instalasi sistem operasi jaringan. Nah, kemudian di bagian pertama ini kita ketik misalnya nama siswa. Jadi kita masukkan dulu identitas siswa Bapak Ibu ya. Nama siswa. Tentu model jawabannya adalah bukan pilihan ganda tetapi adalah jawaban singkat. Nah, Bapak Ibu sini ada beberapa pilihan, ada jawaban singkat, ada berbentuk paragraf, ada pilihan ganda, ada kotak centang. Oke, saya klik jawaban singkat. Ya. Nah, kemudian karena ini adalah bukan soal tapi identitas, maka kunci jawaban kita tidak masukkan. Ini wajib diisi. Oke. Nah, kemudian kita tambah lagi seperti ini. Nah, kemudian masukkan lagi kelas ya, misalnya ya. Kelas. Atau kita pakai misalnya NIS. Ya. Nah, kemudian ini otomatis muncul validasi angka ya. Nah, kalau misalnya nih siswa kita itu gabungan antara huruf dengan angka, maka validasi ini kita hilangkan ya. Oke, saya hilangkan validasinya. Tetap sama jawaban singkat. Nah, kemudian kalau misalnya siswa kita masukkan kelas ya, kita tambahkan kelas ya. Oke. Boleh juga Bapak Ibu kelas. Nah, kemudian kelasnya bisa kita buat dalam bentuk pilihan. Tapi pilihannya bukan dalam boolean ganda tetapi drop down ya. Supaya nanti dalam penulisan kelas dalam pemilihan kelas itu sama semua, dalam artian bahwa tidak variatif. Kalau misalnya kita berikan jawaban seperti jawaban singkat, maka nanti bisa jadi ada siswa yang menulis huruf kecil, ada yang mungkin yang pakai spasi, ada yang tidak pakai spasi, ada yang mungkin huruf besar dan seterusnya. Jadi variatif. Makanya kemudian Bapak Ibu untuk kelas itu kita harus buat sendiri sehingga nanti siswa tinggal memilih. Ya, contoh misalnya kelas 7 ya. 7 kelas 7A. Ya, kemudian kelas 7B. Kelas 7C, kelas 7D. Ibaratnya kita mengajar sebanyak 4 kelas ya. Oke. Kemudian ini wajib diisi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagian soal ya. Nah, ini adalah kita anggap sebagai bagian identitas ya, Bapak Ibu. Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung mengisi soal di bagian bawah ya. Di bawah kelas ini kita langsung bisa isi buat soalnya, pertanyaannya misalnya nama presiden ya. Nama presiden RI yang pertama adalah. Oke. Nah, tentu jawabannya adalah pilihan ganda ya. Misalnya saya pasang di paling atas itu Soekarno, Soeharto,
Kemudian misalnya Habibie, Gus Dur. Oke. Nah, Bapak Ibu tidak mesti bahwa jawaban benarnya ada di bagian atas ya. Bisa jadi kemudian di bagian bawah sini, di bagian kedua atau ketiga atau yang keempat. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambah opsi jawaban lagi, silakan tambah lagi di bagian bawah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini adalah kunci jawaban soal, maka kemudian kita harus masukkan kunci jawabannya. Oke, di sini. Nah, kemudian kita pilih kunci jawaban yang benar adalah Soekarno. Dan ingat Bapak Ibu, jangan lupa masukkan poin. Ini berapa poin untuk kalau misalnya siswa menjawab benar, ini berapa poin? Ya, berapa yang didapatkan? Kalau misalnya soal kita ada 40, ada 50 misalnya, kemudian total poin kita adalah 100, berarti satu soal itu adalah nilainya 2 poin. Berarti 2 dikali 50 berarti 100, Bapak Ibu. Kalau misalnya poin totalnya kita adalah 10, kemudian soal kita juga 10, berarti setiap soal itu adalah 1 poin. Kalau misalnya poin total kita adalah 10, kemudian soal kita hanya 5, berarti poin untuk setiap soal adalah 2. Oke, 10 dibagi 5 adalah 2. Oke, seperti itu. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, saya akan mencoba membuat 5 soal ya dengan total poin 10. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Oke, kemudian saya pilih selesai. Ya, setelah itu wajib diisi, kemudian saya buat acak urutannya. Jadi untuk opsi jawabannya itu saya buat seperti ini. Berurutan, diacak nantinya pada saat sudah tampil di siswa. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita masukkan soal yang kedua. Cara masukkan soal yang kedua Bapak Ibu, kalau sama saja, maka kemudian bisa kita pilih duplicate ya. Bisa juga ditambah di bagian atas ini, tetapi untuk memudahkan Bapak Ibu tinggal pilih duplicate. Oke. Sehingga kemudian kita tinggal mengedit. Misalnya karena jawaban yang akan kita gunakan sama, ya saran saya diduplicate ya, digandakan. Nah, sehingga kemudian misalnya pertanyaannya adalah nama Presiden RI yang kedua. Nah, berarti jawabannya kan sama. Ya, opsi jawaban ini masih kita butuhkan sehingga kemudian Bapak Ibu cukup menduplikat supaya tidak membuat dari awal. Oke, itu teknik agar memudahkan Bapak Ibu. Nah, kemudian tinggal nanti kita masuk di kunci jawaban, kemudian memilih jawaban yang benar. Misalnya adalah Soeharto yang benar ya. Nah, bagaimana dengan Soekarno yang juga terchecklist seperti ini? Ya, tertanda tik seperti ini ya, tinggal kita klik saja sekali sehingga kemudian dia hilang. Ya kan, seperti ini. Nah, setelah itu kita klik selesai. Oke, berarti karena kita sudah membuat 2 soal dengan masing-masing 2 poin, maka poin totalnya adalah 4 seperti ini di atas. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah kita akan mencoba membuat soal dalam bentuk jawaban singkat ya, jawaban singkat. Nah, bagaimana cara membuat soal jawaban singkat Bapak Ibu? Oke, contoh ya, saya tambah. Nama presiden. Saya pakai matematika ya, yang pasti. Karena kalau jawaban singkat itu harus jawabannya pasti, tidak dalam bentuk uraian, ya. Nah, misalnya 3 ditambah 5, ya. 3 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Oke. Nah, berarti nanti di sini pilihannya bukan pilihan ganda tetapi jawaban singkat, short answer ya. Nah, kemudian kunci jawabannya kita masukkan karena ini kan pasti jawabannya. Ya, kita masukkan kunci jawabannya apa? Nah, kunci jawabannya adalah 8. Oke. Nah, kita kasih poin 2. Ya, berarti nanti sudah jadi 6. Ya. Oke, selesai. Nah, jadi nanti kalau misalnya siswa menjawab dengan angka 8, maka nanti itu jawabannya adalah benar.
Nah, misalnya yang lain ya, soal yang lain dalam bentuk jawaban singkat, saya tambah. Eh, Budi pergi titik-titik pasar bersama adiknya. Oke. Nah, apa isi titik-titik ini? Apa kata yang diisi di titik ini? Nah, tentu jawabannya yang benar adalah ke, ya, ke. Budi pergi ke pasar. Bukan Budi pergi di pasar itu, ke pasar ya misalnya. Nah, sekarang sama pilihan ganda, jawaban singkat. Jadi ini kan pasti jawabannya kan. Nah, kemudian kita kasih masuk jawaban. Nah, kemudian jawabannya adalah ke. Ya. Oke, karena ini bahasa Indonesia, maka kemudian tidak mungkin juga memasukkan kalimat yang lain ya, atau kata yang lain. Oke. Kita jawab 2. Nah, sudah 8. Klik selesai, kemudian wajib diisi. Oke. Selanjutnya, saya coba lagi satu soal lagi untuk uraian ya, uraian. Jawaban singkat. Oke, saya tambah lagi. Kepanjangan dari DPR adalah. Nah, oke. Paragraf. Jawaban singkat. Kunci jawaban. Nah, Bapak Ibu, untuk DPR ini penulisannya kan bisa saja bervariasi ya. Misalnya semuanya menggunakan huruf kecil ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dianggap benar ya. Contoh ya, dianggap benar. Kalau misalnya penulisannya juga semuanya huruf kapital, berarti itu juga dianggap benar, maka ditulis juga seperti ini. Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Kalau misalnya juga dianggap hanya huruf awal setiap kata besar itu juga dianggap benar, maka kemudian dimasukkan juga Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya soalnya itu kemudian ada beberapa jawaban yang dianggap siswa nanti akan menjawabnya dan itu dianggap benar, maka semuanya dimasukkan di bagian sini. Ditambah saja Bapak Ibu. Sehingga kemudian nanti pada saat siswa menuliskan jawaban salah satu di antara seperti ini, maka itu dianggap benar jawabannya. Oke. Jadi poinnya misalnya 2. Nah, ini sudah 5 soal. Oke. Nah, saya coba tambah untuk soal kalau tadi kan ini pilihan ganda single choice ya. Oke, sekarang saya akan coba tambah dengan soal kalau tadi ini 4 opsi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kadang kan juga kita membuat soal dalam bentuk benar salah. Ya, benar salah biasanya untuk anak-anak SD itu menggunakan benar salah. Nah, sebenarnya kalau benar salah itu juga sama Bapak Ibu. Kita hanya menggunakan opsi pilihan ganda seperti ini. Jadi opsinya ada yang benar, kemudian yang kedua adalah salah. Oke. Nah, contoh ya. Kita buatkan soalnya. Kita tambah. Misalnya kepanjangan dari MPR adalah misalnya ya, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Nah, kemudian kita kasih opsi di bawah benar atau salah ya. Benar ya, benar. Kemudian opsi keduanya adalah salah. Nah, sama saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan 4 opsi seperti ini dengan jawaban seperti ini, itu juga bisa kita manfaatkan untuk pertanyaan dalam bentuk benar salah. Jadi pilihan ganda sama. Karena pilihan ganda ini adalah opsinya hanya satu yang benar jawabannya.
Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat soal yang lebih dari satu opsi jawaban, ya. Misalnya apa ya soalnya? Oke, kita coba tambah. Yang termasuk binatang unggas ya adalah yang termasuk binatang unggas berikut ini, yaitu ya. Nah, karena kita inginkan lebih daripada satu jawaban, maka kita pilih kotak centang. Oke. Misalnya sapi ya, sapi, kerbau, burung, ayam. Oke. Saya kasih variatif kucing. Kemudian ayam. Nah, selanjutnya kita masukkan jawabannya ya, jawaban yang jawaban yang benarnya ya. Oke, masuk kunci jawaban. Nah, di sini kemudian kita tentukan ya, mana jawaban yang benar. Ya. Oke. Kita ketik, kita pilih burung ya, karena masuk kategori unggas. Kemudian ayam. Nah, poinnya berapa? Oke, kita pasang 2. Oke. Nah, setelah itu kemudian selesai. Nah. Oke, nah lanjut Bapak Ibu. Oh, sorry, tadi ini kayaknya ini belum kita buatkan kunci jawaban ya. Oke, saya buat kunci jawaban dulu. Kepanjangan dari MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke. Poinnya 2. Berarti sudah 14 poin ya. Oke, selesai. Ya, Bapak Ibu sekalian, setelah selesai kita membuat soal, selanjutnya kita masuk di bagian pengaturan atau setelan ini yang gambar gerigi. Kita klik. Nah, kemudian di pengaturan umum ini di bagian umum, yang pertama di bagian atas kumpulkan alamat email. Artinya kalau kapan ini aktif, ya kita checklist ini, maka nanti secara otomatis akan dikumpulkan alamat email yang digunakan dalam ujian. Ya. Ini kalau misalnya tanda terima respon ini diaktifkan, maka siswa akan akan masuk ke email mereka terkait dengan isian soal mereka ya. Nah, kemudian kalau tidak diaktifkan maka tidak akan terkirim ke email mereka terkait dengan respon ya. Kalau hanya sekedar mengumpulkan email seperti ini modelnya, sehingga kemudian tidak ada respon yang dikirim ke email siswa. Kalau ini diaktifkan maka nanti ada email respon yang masuk ke siswa. Oke. Kemudian berikutnya Bapak Ibu di bagian bawah ini batasi untuk pengguna di SMK. Artinya apa? Kalau misalnya ini aktif maka yang bisa mengerjakan soal itu hanya yang berakun G Suite Education. Misalnya yang SMK Negeri 2 Majene punya. Ya. Kalau misalnya ingin dikerjakan oleh siapapun, baik itu yang beremail G Suite atau email biasa yang Gmail, ini harus dinonaktifkan. Sehingga kemudian siswa kita tetap bisa ujian. Ya. Tetapi karena saya inginkan yang bisa ujian adalah yang memiliki akun G Suite SMK 2, maka kemudian saya ini aktifkan. Agar nanti pada saat pemberian nilai itu mudah diimpor. Ya, jadi tinggal klik impor maka semua nilai yang sudah dikerjakan oleh siswa ujian yang dikerjakan oleh siswa otomatis masuk nilainya. Nah, kemudian yang terakhir batasi ke 1 tanggapan. Artinya siswa hanya bisa mengerjakan sekali saja. Jadi kalau dia sudah selesai kemudian dia ingin mencoba lagi akan muncul pesan bahwa Anda sudah mengerjakan soal tersebut ya. Oke, ini saya aktifkan semua 3 ini. Oke. Nah, kemudian di bagian presentasi ini pesan konfirmasi bisa kita sampaikan kalau misalnya siswa sudah selesai mengerjakan soal ya. Misalnya
Terima kasih Anda telah mengerjakan soal ulangan harian. Semoga sukses. Oke. Nah, kemudian di bagian kuis, Bapak Ibu perlu diperhatikan di sini. Yang pertama bagian atas jadikan ini sebagai kuis. Jadi ini sudah default ya. Kalau misalnya itu kuis, tugas kuis yang kita pilih. Kemudian kedua, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Ini ada dua. Nanti setelah peninjauan manual. Nah, untuk kasus soal seperti tadi yang jelas jawabannya ya, yang semuanya kemudian punya jawaban real seperti pilihan ganda ya kayak tadi, kemudian simple test, maksudnya simple short answer ya, short answer jawaban pendek itu kita gunakan yang ini segera setelah setiap pengiriman. Artinya pada saat siswa sudah submit atau sudah kirim soalnya, jawabannya itu kemudian nanti akan langsung muncul nilai mereka atau terkirim nilai mereka. Nah, kalau ini yang kedua pilihannya nanti setelah peninjauan manual, biasanya digunakan kalau soalnya dalam bentuk essay yang kemudian guru harus memeriksa dulu apakah jawabannya benar atau keliru ya. Nah, nanti setelah kemudian diberikan nilai, itu nanti secara otomatis pada saat kita kembalikan nilai mereka ya, itu nanti akan masuk di email siswa. Nah, kemudian di bagian bawah ini responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Artinya nanti siswa itu bisa melihat setelah mereka mengerjakan soal akan muncul di pesan mereka pertanyaan tak terjawab, itu bisa dilihat. Kemudian jawaban benarnya juga bisa dilihat kalau diaktifkan semua dan nilai poinnya. Nah, tergantung Bapak Ibu. Kalau ulangan harian misalnya, saya kira ini tidak perlu dikasih aktif ya. Jawaban benarnya juga tidak perlu diaktifkan karena itu bisa jadi ditiru oleh temannya yang lain ya, karena dilihat oh ini jawaban benarnya, ini jawaban salahnya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau nilai ini juga bisa dimunculkan, bisa tidak, ini opsional saja Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya nilainya kita ingin pada saat mereka selesai mengirim jawaban ya, mengerjakan soal, itu otomatis nanti akan mereka mendapatkan link untuk melihat poinnya, berapa benar dari soal yang dia jawab. Kalau misalnya kita tidak aktifkan, maka nanti tidak ada mereka mengetahui, kecuali nanti pada saat Bapak Ibu sudah mengembalikan nilai yang sudah masuk di sisi guru ya. Oke, saya aktifkan saja. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita klik simpan. Oke. Nah, ini tadi belum wajib ya, ini saya wajibkan saja. Jadi semua soal itu wajib Bapak Ibu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa kita lihat perhatiin jauhnya, previewnya. Oke. Nah, ini dia. Soal UHKD 31 instalasi sistem operasi jaringan. Nama siswa, NIS ya. Ini wajib diisi nama siswa, misalnya Abdullah. NIS ya. Kemudian kelasnya ini dipilih Bapak Ibu ya. Jadi siswa tidak memasukkan sendiri, tapi dia tinggal memilih supaya nanti sama semua ya pilihannya. Dalam artian bahwa tidak variatif. Kalau misalnya siswa diberikan menulis, nanti 7A A kecil ya yang dia ketikkan misalnya, atau tidak pakai spasi. Nah, ini agar semuanya sama, makanya kemudian kita bentuk dalam bentuk pilihan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini untuk menjawab soal. Ya, tinggal dia pilih misalnya Soekarno, terus siapa nih, Habibie misalnya ya, Soeharto ya, Soeharto. 3 tambah 5 berarti misalnya 8. Oke. Nah, kemudian Budi pergi ke pasar. Oke. Kepanjangan dari DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Misalnya nih ya yang saya jawab kan
Dewan Perwakilan. Wah, berarti pasti salah nanti jawabannya kalau seperti ini. Perwakilan. Oke, dia harus pas. Kalau misalnya siswa mengetik dengan huruf besar, huruf kecil semua, itu juga dibenarkan. Ya, seperti tadi yang sudah dimasukkan di opsi jawaban soal ya. Kemudian kepanjangan dari MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oke, benar. Kemudian yang termasuk binatang unggas, misalnya burung dan ayam. Nah, setelah itu kemudian siswa akan mengirim nanti jawabannya ya. Oke, tinggal kita klik kirim. Ya. Ya, saya coba kirim ya karena ini perhatiin jauh. Nah, lihat skor. Nah, ini tadi muncul lihat skor karena kita mengaktifkan siswa untuk bisa melihat skornya. Ya. Nah, ini juga pesan masuk ya. Terima kasih. Ini seperti yang tadi kita telah tuliskan. Oke. Nah, jawabannya semua benar ya. 14 dari 14 poin. Oke. Saya tutup Bapak Ibu ya. Saya tutup ini. Saya close juga ini. Ya. Nah, ini sudah ada satu respon yang masuk. Oke Bapak Ibu, setelah selesai ini tinggal kita klik. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah kita membuat kuis tadi, soal, nah sekarang kita masuk di bagian sebelah kanan ini untuk mempostingnya ya. Nah, seperti biasa, kelas yang akan kita berikan soal ini, ya, apakah semuanya atau hanya satu saja. Kemudian, apakah semua siswa? Oke. Nah, selanjutnya kategori nilai, ya. Jadi kategori nilai seperti yang sebelumnya kita buat, sedang kategori ya. Nah, ini ada ulangan harian, jadi saya sesuaikan dengan ulangan harian. Kalau Bapak Ibu tidak membuat kategori, ya, usah nanti tidak akan muncul di bagian sini. Ya. Yang ada cuma tidak ada di sini tertulis Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya poin tertinggi kalau nggak salah tadi 14 ya. Harusnya kan misalnya apa ya 100 atau 10 ya. Tapi tidak apa, Bapak Ibu sekalian, karena ini hanya panduan saja untuk latihan kita. Nah, kemudian ini adalah tidak ada batas waktu. Artinya batas waktu pengerjaannya sampai jam berapa mengerjakan soal ulangan harian ini. Ini bisa kita pasang Bapak Ibu. Ya. Misalnya saya akan ujian sampai jam anggaplah sampai jam berapa nih ya, tanggal sekarang boleh ya, atau kita buat untuk besok saja ulangannya ya, ulangan hariannya ini tanggal 26 waktunya sampai jam, misalnya sampai jam 12.00 ya. Oke. Nah, kemudian ulangan hariannya mungkin akan dimulai pukul 11, jadi 1 jam ya. Ini contoh saja. Oke, jadi besok terakhir. Nah, kemudian topiknya adalah penugasan. Nah, selanjutnya di bagian sini Bapak Ibu, karena kita inginkan ini hanya 1 jam mengerjakan, berarti karena ini besok dikerjakan, berarti sama, saya akan jadwalkan juga. Oke, saya jadwalkan besok tanggal 26. Nah, di sini jam 11. Oke, jam 11 berarti hanya sejam. Ya, karena di sini kan jam 12 ya. Berarti dari jam 11 sampai jam 12 itu kan sejam. Kalau misalnya kita mau turunkan dia 2 jam, maka kita pasang di sini pukul 10. Ya, kemudian kita jadwalkan Bapak Ibu. Sorry, tanggalnya tanggal 26 ya. Besok. Oke. Contoh ya, 2 jam mengerjakan soal. Jadwalkan. Oh, sorry Bapak Ibu ya. Tadi kita masukkan penugasan ya. Oke, saya salah. Edit lagi. Oke, ternyata ini penugasan tadi kita pilih. Harusnya adalah ulangan harian. Oke. Nah, jadi saya ulang Bapak Ibu, kalau misalnya kita ada keliru seperti ini, itu nanti tinggal di bagian belakang ya. Di bagian belakang sini ada titik 3. Tinggal kita klik, kemudian edit. Ya, jangan dihapus ya, diedit. Nah, kemudian setelah itu kita klik ulangan harian seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita klik jadwalkan.
Nah, otomatis Bapak Ibu, ini sudah masuk di bagian ulangan harian ya. Tetapi ini masih buram. Kenapa? Karena nanti akan muncul di siswa pada saat jadwalnya besok ya, pukul 10.00 seperti yang telah kita buat tadi. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu ingin edit lagi, silakan masuk di bagian titik 3 ini ya, seperti yang tadi yang saya bahasakan. Tinggal kita klik edit. Nah, kemudian silakan kalau misalnya ada yang mau diubah, disilakan Bapak Ibu. Oke, saya kembalikan jadwalkan. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembuatan soal ulangan harian yang masih sangat sederhana. Mulai dari bagaimana cara membuat soal pilihan single choice A, B, C, D. Kemudian ada juga benar salah. Selanjutnya masuk di soal isian ya, soal isian yang pendek ya. Kemudian masuk di soal multiple choice ya. Oke Bapak Ibu, demikian, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silakan di subscribe, kemudian di like serta di share di media sosialnya, agar nanti kawan-kawan kita semua bisa juga memanfaatkan, bisa belajar dari tutorial ini bagaimana mengelola atau membuat kelas di Google Classroom dalam pembelajaran kita secara daring. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.